Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang bersama saya, Imam Asyari. Pemerintah mengklaim bahwa pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan dengan Australia. Di mana di Indonesia dari kasus per 100 ribu hanya ada satu temuan kasus. Sementara itu dari penerapan PPKM dilihat menunjukkan bahwa dampak positif jika dibandingkan dengan puncaknya pada Juli 2021 kemarin. Pemerintah pun optimis di tengah melandainya kasus penularan COVID-19 bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 di 2021 bisa tumbuh hingga 5 bahkan hingga 6%. Lantas, apakah kemudian ukuran tersebut sebenarnya bisa dijadikan acuan keberhasilan penanganan COVID-19 yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung pemulihan ekonomi negara? Hari ini kita akan membahasnya di sudut pandang dengan tema prestasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum kita masuk perbincangan kita malam hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, posisi kita relatif lebih baik. Seperti misalnya dengan kasus per 100.000 penduduk, Indonesia hanya 1, Thailand per 100.000 penduduk 89, Singapura per 100.000 penduduk ada 454, Malaysia per 100.000 ada 127, dan Australia 51 kasus per 100.000 penduduk. Jadi saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran sans ini tidak konsisten pemerintah, itu jauh dari itu. Kami sangat konsisten. Yang tidak konsisten itu adalah tadi penyakitnya. Ini tidak ada, masih kita lihat ini Delta varian ini, Delta HY ini juga 15% lebih ganas daripada Delta varian sekarang. Kalau ada nanti saudara atau kita yang pengen keluarganya kena lagi atau sendiri kena, ya silakan leha-leha. Tapi saya tidak mau. Oleh karena itu saya akan tetap tegas mengatakan kita akan menyesuaikan dengan apa atau antisipasi perilaku dari COVID-19 ini. Agar juga disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk tumbuh positif. Kita tahu di kuartal kedua tumbuh 7,07%, di kuartal ketiga tumbuh 3,51%, dan kita harapkan di kuartal keempat ini lebih baik dari kuartal yang ketiga. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Pak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Selamat bergabung Pak Diki, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat malam Mas Imam semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Kita berjumpa lagi Pak Diki. Kemudian ada Mas Teguh Rifki selaku ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih Mas Rifki sudah meluangkan waktu untuk bergabung malam hari ini. Malam Mas Diki. Kita akan mulai perbincangan kita, saya akan ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, kalau kita lihat dari klaim pemerintah menyatakan bahwa penanganan di Indonesia itu lebih baik jika dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, bahkan dengan Australia, tempat di mana sekarang Pak Diki berada. Ya, klaim tentu ada dasar. Kalau lihat situasi Indonesia yang melandai, ya wajar kalau pemerintah mengklaim itu. Tapi kalau kita dalam level global tentu ada rujukan. Salah satu yang harus jadi rujukan adalah kapasitas tes. Nah, kalau bicara kapasitas tes yang disebut dengan tes per orang, kita masih di bawah Malaysia. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya Australia ataupun katakanlah Jerman yang sekarang meledak, bahkan 4 kali lebih banyak mereka di sini. Nah, masalahnya kenapa harus dilihat dulu indikator tes? Karena dari tes inilah keluar indikator tes positivity rate, indikator juga termasuk angka reproduksi efektif yang landai itu. Sehingga kalau tesnya tidak memadai, ya tidak adekuat, tentu validitas atau klaim ini menjadi
juga kurang kuat. Bicara pengendalian, bicara indikator, itu bicara kualitas pelaporan, sistem pelaporan. Kita tahu bicara data di Indonesia itu isu yang sangat klasik ya, dan sudah berpuluh tahun belum selesai. Sekali lagi, jangan sampai ini ada satu klaim-klaim yang berlebihan. Ya berlebihan karena nanti membuat euforia, membuat kita tidak sadar dengan kelemahan dan keterbatasan ataupun PR yang masih ada. Ini yang berbahaya. Yang paling penting indikator kematian. Nah, kalau bisa indikator kematian, ya Indonesia case fatality rate-nya paling tinggi gitu. Jadi bahkan di Asia pun salah satu yang tinggi, atau apalagi dibandingkan dengan Australia atau Jerman, ya tetap jauh rendah daripada Indonesia. Nah ini karena bicara angka kematian ada refleksi dari kualitas intervensi di hulu sampai hilir, intervensi segala macam sektor. Dan bahkan kalau bicara negara tetangga kita Singapura yang kematiannya saat ini terkesan tinggi, tapi sebetulnya kalau dilihat case fatality rate-nya ya tetap lebih rendah daripada Indonesia. Bahkan dalam situasi yang meledak seperti itu pun dia kematiannya baru sekarang aja agak lebih banyak. Nah ini menunjukkan loh, sekali lagi bahwa sebetulnya kita punya PR lebih banyak. Karena apa? Angka kematian kita ini menunjukkan bahwa ada isu di kualitas intervensi. Tapi selain itu ya kita juga bisa berbangga lah. Misalnya saya supaya fair ya, kita bisa berbangga dengan misalnya bahwa memang terjadi penurunan yang sangat progres dalam waktu yang sangat singkat dari Juli ini, dari Juli lalu sampai saat ini dari sisi angka kasus kesakitan maupun kematian. Nah ini sekali lagi adalah upaya yang sangat tentu upaya yang kerja keras yang sangat serius dari semua pihak dengan lead-nya dari pemerintah. Nah, kita bisa melihat dari keseharian kita, dari grup-grup WhatsApp, kan angka laporan kematian ini nggak terlihat lagi. Padahal sebelumnya begitu banyak. Nah ini tentu adalah juga upaya dari ya 3T yang walaupun belum ada kuatai tapi sudah ada kemudian 5M. Namun ada hal juga yang harus diketahui bahwa berdasarkan data terakhir ya tampaknya memang yang terinfeksi memang jauh lebih banyak dari yang dilapor, lebih bisa sampai 5 kali dari yang ada. Oke, jadi masing-masing negara bisa mengklaim dan juga sekali lagi indikator secara global juga ada gitu ya. Silahkan saja kalau misalnya ingin melakukan klaim. Tapi kita akan coba korelasikan dengan bagaimana gejolak ekonominya. Karena seperti sekarang saja, di akhir tahun tiba-tiba kemudian ada wacana untuk menaikkan status atau level PPKM menjadi level 3. Yang orang mungkin sudah melakukan booking atau yang di pariwisata sudah melakukan investasi tapi akhirnya harus bergeser. Kita akan bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Sudut Pandang.